Masih semangat? Saya akan semangat pagi, kalian akan jawab luar biasa. Oke, semua berdiri dulu biar tidak tegang. Mungkin yang ada di sini juga bisa berdiri. Oke. Mana semangatnya? Semangat pagi? Luar biasa. Harus lebih semangat lagi, suaranya masih loyo. Semangat pagi? Luar biasa. Semangat pagi? Luar biasa. Oke, luar biasa. Beri aplaus dulu. Kurang aplausnya. Mana tepuk tangannya? Oke. Untuk grup B, semangat. Ini grup B ya. 1, 2, 3, 4, 5 grup B. Grup B, siap? Siap. Grup B, siap? Siap. Oke. Baik, saya akan bacakan tata tertib cerdas cermat untuk tahap pertama ini. Tahap pertama sama seperti grup yang sebelumnya. Ada 3 tahapan, yaitu tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Tahap pertama ini merupakan tanya jawab antar regu, tahap kedua adalah bonus, dan tahap ketiga adalah rebutan. Dewan juri akan memberikan penilaian terhadap setiap pertanyaan dan jawaban regu peserta lomba dengan angka 0 sampai dengan 100. Waktu untuk menjawab pada tahap pertama ini yaitu 90 detik dan waktu menjawab adalah 60 detik. Aturannya masih sama. Regu A akan memberikan pertanyaan kepada SMA Shining Star akan memberikan pertanyaan kepada SMK Pelita. Setelah itu SMK Pelita akan menjawab ataupun tidak menjawab. Berarti selesai. Dan SMK Pelita akan memberikan pertanyaan kepada SMA Advent untuk menjawab ataupun tidak menjawab. Begitu seterusnya sampai ke SMA Taruna. Kita mulai dari SMA Shining Star. Waktu memberi pertanyaan kami persilakan. Ayo waktu. Ya. Lingkungan hidup, untuk pertanyaan pertama, lingkungan hidup perlu diupayakan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemaran dapat berasal dari apapun. Salah satunya adalah air limbah domestik. Apakah pengertian air limbah domestik yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 8 Tahun 2022? SMK Pelita silakan menjawab. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman. Salah satunya seperti perniagaan, rumah makan, industri, apartemen, perkantoran, rumah sakit, dan asrama. SMA Shining Star jawabannya. Air limbah domestik merupakan air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, industri, apartemen, dan asrama. Dewan juri. Untuk regu A SMA Shining Star, jawaban dan pertanyaan dan jawaban benar nilai 100. Silakan untuk SMK Pelita, jawaban benar nilai 100. Saya akan memberikan kesempatan pada SMK Pelita untuk memberikan pertanyaan kepada SMA Advent. Waktu bertanya dimulai. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 8 Tahun 2022 mengatur tentang pengolahan air limbah domestik. Mengatur tentang larangan bagi setiap orang sebagai upaya menjaga lingkungan dari pencemaran air limbah domestik. Sebutkan 4 larangan tersebut. SMA Advent silakan menjawab. Waktu menjawab dimulai. 4 larangan diantaranya melakukan perbuatan buang air besar sembarangan,
dimasukkan ke dalam jaringan pengolahan terpusat tanpa izin, menyalurkan air hujan ke dalam saluran pengolahan air limbah terpusat dan limbah setempat, membuang benda-benda padat berupa sampah dan benda lain yang dapat menutup saluran air, juga benda-benda lain yang dapat meledak dan dapat meletus ke dalam limbah pengolahan terpusat dan setempat yang dapat menimbulkan kerusakan dan juga yang dapat menimbulkan bahaya dan kerusakan. Ya. SMA Pelita bisa memberikan jawabannya. Manusia dilarang A. Melakukan perbuatan buang air besar sembarangan. B. Melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat. C. Tanpa izin. C. Menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat. D. Membuang benda-benda padat, sampah, dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran atau benda yang mudah menyala dan meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik setempat atau instalasi pengolahan air limbah setempat. Untuk SMK Pelita, pertanyaan dan jawabannya benar, nilainya 100. Sedangkan untuk SMA Advent, jawabannya benar, nilai 100. Saya persilakan kepada SMA Advent untuk memberi pertanyaan kepada SMA Santa Maria. Waktu bertanya dimulai. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pelaksanaan tes urin narkotika kepada BNN daerah. Permohonan pelaksanaan tes urin narkotika dapat berasal dari sebutkan. Fasilitasi permohonan tes urin narkotika dapat berasal dari satu lingkungan kerja pemerintah daerah, 2 lingkungan kerja swasta, 3 lingkungan masyarakat, dan yang keempat lingkungan pendidikan formal dan informal. Cukup. SMA Advent berikan jawabannya. Fasilitasi pelaksanaan tes urin narkotika dapat berasal dari yang pertama lingkungan kerja pemerintah daerah, yang kedua lingkungan kerja swasta, yang ketiga lingkungan masyarakat, yang keempat lingkungan pendidikan formal dan informal. Dewan juri. Untuk SMA Advent, pertanyaan dan jawabannya benar, nilai 100. Sedangkan untuk SMA Santa Maria, jawabannya benar, nilainya 100. Saya persilakan kepada SMA Santa Maria untuk memberikan pertanyaan kepada SMA Taruna. Waktu bertanya dimulai. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Mimika. Partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan dengan cara sebutkan minimal 3. SMA Taruna, waktu menjawab dimulai. Bisa diulang? Tidak bisa diulang. Minta maaf, langsung dijawab. Waktu terus berjalan ke SMA Taruna. Pas. Oke, waktunya habis. SMA
SMA Santa Maria mungkin bisa memberi jawabannya. Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan cara 1. Melaporkan kepada perangkat daerah yang menangani pencegahan narkotika dan atau instansi yang berwenang jika mengetahui penyalahgunaan narkotika dan atau korban penyalahgunaan narkotika yang baru. 2. Melaporkan jika mengetahui penyalahgunaan narkotika dan atau korban penyalahgunaan narkotika yang baru yang pernah direhabilitasi apabila tindakannya telah mengarah pada tindakan penyalahgunaan. 3. Memberikan dukungan, semangat dan bantuan bagi korban penyalahgunaan narkotika dan atau korban penyalahgunaan narkotika dan atau prekursor narkotika yang pernah direhabilitasi agar dapat diterima di masyarakat. Yang keempat, meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan. 5. Membentuk wadah partisipasi masyarakat secara mandiri untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkotika dan atau prekursor narkotika dengan preventif dalam organisasi kemasyarakatan. Yang keenam, menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan pecandu, korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika beserta keluarganya agar benar-benar pulih dari ketergantungan. Dan yang ketujuh, terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan dampak penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Cukup. Untuk SMA Santa Maria, pertanyaan dan jawabannya benar, nilainya 100. Sedangkan untuk SMA Taruna, karena tidak menjawab, nilainya 0. Oke. SMA Taruna, saya persilakan untuk memberikan pertanyaan kepada SMA Kristen Shining Star. Waktu bertanya dimulai. Setiap orang dengan melanggar dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan dapat dipidana. Sebutkan ancaman pidananya. SMA Kristen Shining Star, waktu menjawab dimulai. Ayo, waktu berjalan. Untuk jawabannya yaitu dipenjara selama 10 tahun dan membayar denda sebesar 5 miliar. SMA Taruna, berikan jawabannya. Pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Dewan juri. Untuk SMA Taruna, pertanyaan dan jawabannya benar, nilainya 100. Sedangkan untuk SMA Shining Star, jawabannya tidak sesuai, nilainya 0. Kita beri aplaus untuk grup B. Semangat, masih tahap pertama. Jangan loyo. Masih semangat tidak? Semangat tidak? Adik-adik, mainnya jangan dikasih mati karena itu mengurangi waktu. Nah, masih bingung nyalakan lagi. Perhatikan. Terus waktu menjawab bisa dulu saja, nggak apa-apa. Yang penting suaranya mantap, jelas. Ya, terima kasih. Siap, kita masuk ke tahap kedua. Kok tidak ada yang jawab? Siap? Siap. Siap? Siap. Siap? Siap. Kalau jawab caperan saya pulang. Jangan tidur. Siap? Jawab. Siap. Siap? Siap. Oke. Baik, kita masuk ke tahap kedua yaitu bonus. Saya akan di sini ada amplop yang tersedia sesuai jumlah grup yang ada di depan, ada 5. Dan saya minta untuk memilih. Skor dulu, maaf. Skor untuk tahap pertama yaitu SMA Shining Star, totalnya 100. SMK Pelita
totalnya 200. SMA Advent 200. SMA Santa Maria 200. SMA Taruna 100. Oke, jadi yang unggul ini ada berapa? 1, 2, 3. SMA Taruna, ayo semangat. Ada 5 amplop di sini. Jadi nanti masing-masing regu bisa memilih nomor berapa ya amplopnya untuk muncul. Ini ada amplop 1 sampai 5. Kita mulai SMA Shining Star, pilih amplop nomor berapa dari 1 sampai 5. Amplop nomor 1. Nomor 1. Ada 6 pertanyaan. Siap untuk SMA Shining Star? Untuk pertanyaan pertama, anak yang melakukan tindak pidana ditempatkan di lembaga penempatan anak sementara atau lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) untuk mendapatkan pelayanan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan pembimbing kemasyarakatan sebagai klien anak. Apa yang dimaksud dengan klien anak? Waktu menjawab dimulai. Pelayan anak adalah anak yang berhadapan dengan tindak pidana. Waktunya berjalan. Semangat. Waktunya habis. Dewan juri. Jawaban yang benar adalah klien anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan pembimbing kemasyarakatan. Jawaban salah, nilai 0. Semangat Shining Star. Untuk soal kedua, setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama domain secara tanpa hak oleh orang lain berhak mengajukan pembatalan nama domain dimaksud. Apa yang dimaksud dengan penggunaan nama domain secara tanpa hak? Waktu menjawab dimulai. Penggunaan nama domain tanpa hak yang dimaksud itu adalah ketika penggunaan nama domain dapat menggunakan nama domain untuk menghambat atau menghalangi orang lain. Masih ada waktunya. Cukup? Dewan juri? Ya. Jawaban yang benar adalah pendaftaran dan penggunaan nama domain yang semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat orang lain untuk menggunakan nama dirinya atau nama produknya atau untuk mendongeng reputasi orang yang sudah terkenal atau ternama atau untuk menyesatkan konsumen. Salah substansi jawabannya sih 50%. Tuan juri sepakat kasih 50. Ayo semangat.
domestik sementara mencakup pemeliharaan subsistem pengelolaan setempat, subsistem pengangkutan, dan subsistem pengelolaan lumpur tinja. Pemeliharaan subsistem pengelolaan lumpur tinja meliputi kegiatan apa? Waktu menjawab dimulai. Ayo, saya ingin start. Jawabannya pengangkatan sampah sedimen. Waktunya habis. Dewan juri. Pemeliharaan subsistem pengolahan lumpur tinja meliputi kegiatan pengangkatan sampah, lumpur, dan sedimen, pemeliharaan prasarana dan sarana instalasi pengolahan lumpur tinja, C. Pemeliharaan peralatan mekanikal elektrikal. Karena jawabannya kurang 50%, nilai 0. Kita beri aplaus dulu. Kita bersemangat dulu untuk ini baru mulai. Kita masuk ke soal keempat. Setiap pemilik dan atau pengemudi kendaraan bermotor dan perusahaan angkutan umum wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan. Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai dampak lingkungan lalu lintas dan angkutan jalan tersebut di atas dikenai sanksi administratif. Sanksi administratifnya berupa apa saja? Waktu menjawab dimulai. Berupa kurungan paling lama selama 2 bulan atau denda sebanyak 500 ribu. Ada waktu? Cukup. Cukup? Dewan juri? Jawabannya A. Peringatan tertulis, B. Denda administratif, C. Pembekuan izin, atau D. Pencabutan izin. Ini sanksi administratif ya. Tadi kan sebutkan bedanya. Dan karena salah nilai 0. Kita masuk ke soal kelima. Dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Mimika menganut asas kearifan lokal. Apa yang dimaksud dengan asas kearifan lokal? Waktu menjawab dimulai. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika Ayo teman-temannya membantu, waktunya masih yang banyak. membuat nilai-nilai luhur dari masyarakat setempat. Cukup? Dewan juri? Ya. Pada intinya memang berkondisi khusus daerah standar nilai luhur saja sudah betul nilai 100. Untuk soal ke-6, dalam Undang-Undang ITE disebutkan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Apa yang dimaksud dengan sistem elektronik? Waktu menjawab dimulai. Jawabannya adalah sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengolah,
Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, mengambilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Jawaban kurang sempurna nilai 75. Kita ke SMK Pelita. Sisa amplopnya amplop nomor 2, 3, 4, 5. Memilih amplop nomor berapa? 3. Amplop nomor 3 ya. Siap SMK Pelita? Semangat ya. Ada 6 soal tetap sama juga. Kita mulai ke soal nomor 1. Media massa berperan aktif dalam upaya pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Mimika. Ada 3 upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh media massa. Sebutkan. Waktu menjawab dimulai. Ayo SMK Pelita. Waktunya terus berjalan untuk SMK Pelita. Pas. Pas. Jawaban yang benar adalah A. Memanfaatkan jaringan sebagai media sosial untuk mengoptimalkan diseminasi informasi dan advokasi pencegahan penyalahgunaan narkotika. B. Melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Dan C. Menolak pemberitaan artikel tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Karena tidak menjawab nilai 0. Ayo SMK Pelita. Kita masuk ke soal nomor 2. Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran. Berapakah jumlah denda yang dititipkan kepada bank yang ditunjuk oleh pemerintah? Waktu menjawab dimulai. Ayo SMK Pelita. Ada yang mau menjawab? Hah? Pas? Dewan juri? Jawabannya adalah sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Kan tidak habis menjawab nilai 0. Kita beri tepuk tangan dulu ya SMK Pelita. Tepukan semangat. Kita masuk ke soal nomor 3. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan terkait ITE. Larangan tersebut dapat dikecualikan. Apa pengecualiannya? Waktu menjawab dimulai.
yang mau menjawab? Waktunya habis, Dewan Juri. Jawabannya untuk melakukan kegiatan penelitian pengujian sistem elektronik untuk perlindungan sistem elektronik. Anda menjawab nilai 0. Tepuk tangan untuk SMK Pelita. SMK Pelita masih ada 3 pertanyaan. Semangat. Setidaknya menjawab ya. Soal nomor 4, dalam menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), anak memiliki hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Apa persyaratan pemberian pembebasan bersyarat dalam pembinaan di LPKA tersebut? Waktu menjawab dimulai. Masih banyak waktunya SMK Pelita. Tidak ada yang mau menjawab. Dewan Juri. Jawabannya, anak telah menjalani setengah dari lamanya pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan berkelakuan baik. Nilai 0. Ayo SMK Pelita. Tepuk tangan lagi untuk SMK Pelita. Diangkat mukanya, jangan lemas. Untuk soal kelima, subsistem pengelolaan setempat merupakan salah satu komponen sistem pengelolaan air limbah domestik setempat, yaitu prasarana dan sarana untuk mengumpulkan air limbah domestik di lokasi sumber yang dilaksanakan berdasarkan kapasitas pengelolaan yang meliputi skala individual dan skala komunal. Skala komunal diperuntukkan bagi hal apa? Waktu menjawab dimulai. Skala komunal terdiri atas 3, yaitu subsistem pengolahan setempat, subsistem pengangkutan, dan subsistem pengolahan lumpur tinja. Masih ada waktu? Cukup sudah? Dewan Juri. Jawabannya, skala komunal diperuntukkan A. 2-10 unit rumah tinggal dan atau bangunan, dan B. Mandi cuci kakus. Jawaban salah nilai 0. Untuk soal terakhir, Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 8 Tahun 2022 tentang pengelolaan air limbah domestik mengatur tentang larangan bagi setiap orang sebagai upaya menjaga lingkungan dari pencemaran air limbah domestik. Sebutkan 4 larangan tersebut. Waktu menjawab dimulai. Setiap orang dilarang: A. Melakukan perbuatan buang air besar sembarangan. B. Melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik tanpa izin, air limbah domestik terpusat tanpa izin. C. Menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat. Dan D. Membuang benda-benda padat, sampah, dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda
yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limba domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limba domestik setempat. Terima kasih. Dewan juri. Ya. Kalau sudah tinggi nggak kemana? Tadi pertanyaannya ragu B ke ragu C. Jawaban benar nilai 100. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk SMK Pelita. Kita ke SMA Advent. Amplop yang tersisa yaitu amplop nomor 2, amplop nomor 4, dan amplop nomor 5. Memilih amplop nomor? Amplop nomor 2. Nomor 2, oke. SMA Advent siap? SMA Advent siap? Oke. Ada 6 soal juga. Saya akan masuk ke soal yang pertama. Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana harus berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Di dalam Undang-Undang ITE, polisi adalah pejabat penyidik negara Republik Indonesia. Selain polisi negara, masih terdapat pejabat penyidik lainnya. Sebutkan. Waktu menjawab dimulai. Ayo, waktu terus berjalan. Pegawai Ayo. Pegawai negeri sipil yang diberikan wewenang khusus oleh pemerintah sebagai penyidik yang bekerja di bidang informasi elektronik. Masih ada waktu. Cukup. Cukup. Dewan juri. Jawaban yang benar adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah dan lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Jawabannya belum sempurna dan tidak menyebut pada transaksi elektronik yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Kami beri nilai 75. Semangat SMA Advent. Kita masuk ke soal nomor 2. Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim dalam perkara anak meliputi telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Dalam hal belum terdapat hakim yang memenuhi persyaratan tersebut, maka tugas pemeriksaan di sidang anak dilaksanakan oleh hakim yang bagaimana? Waktu menjawab dimulai. Hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Cukup. Dewan juri. Jawaban benar nilai 100. Kita masuk ke soal nomor 3. Pengemudi kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dalam trayek wajib 1. Mengangkut penumpang yang membayar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. 2. Memindahkan penumpang dalam perjalanan ke kendaraan lain yang sejenis dalam trayek yang sama tanpa dipungut biaya tambahan jika kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas. 3. Menggunakan lajur jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah. 4. Memberhentikan kendaraan selama menaikkan dan atau menurunkan penumpang. 5. Menutup pintu selama kendaraan berjalan dan mematuhi batas kecepatan paling tinggi untuk angkutan umum. Tetapi terdapat larangan yang wajib dipatuhi oleh pengemudi kendaraan bermotor umum angkutan orang. Sebutkan apa saja larangannya. Waktu menjawab dimulai.
menurunkan penumpang di tempat yang selain di tempat yang ditetapkan, mengetem kendaraan di tempat yang tidak ditetapkan, Ayo, masih ada waktunya. Waktu menjawab habis. Dewan juri. Jawaban di sini ada 4 item, namun disebut 3. Yang tidak disebut melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek. Kami beri nilai 75. Kita masuk ke soal nomor 4. Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat SPALDS adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber. Yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke subsistem pengelolaan lumpur tinja. Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat terdiri atas komponen apa? Waktu menjawab dimulai. Terdiri atas komponen pembangunan pengolahan setempat, pembangunan pengolahan lumpur, dan pengolahan dan pembangunan unit pemrosesan lumpur kering. Masih ada waktunya? Masih mau ditambahkan? Waktunya habis. Dewan juri. Jawabannya adalah komponen sistem pengelolaan air limbah domestik setempat terdiri atas 1. Subsistem pengelolaan setempat, 2. Subsistem pengangkutan, dan 3. Subsistem pengelolaan lumpur tinja. Ada 3 item di sini, namun yang disebutkan 2 saja. Yang tidak disebutkan subsistem pengangkutan. Kami beri nilai 75. Baik, kita masuk ke soal nomor 5. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang melayani trayek tetap lintas batas negara, antar kota, antar provinsi, dan antar kota dalam provinsi harus dilengkapi dengan dokumen. Dokumen angkutan orang tersebut meliputi apa saja? Waktu menjawab dimulai. Manifest, identitas pengemudi, cukup. Cukup? Masih ada banyak waktu? Masih? Waktu dijawab habis. Dewan juri. Jawaban yang benar adalah 1. Tiket penumpang umum untuk angkutan dalam trayek, 2. Tanda pengenal bagasi, dan 3. Manifest.
dijawab tiket penumpang umum untuk angkutan dalam trayek. Kami beri nilai 75. Kita masuk ke soal yang terakhir. Tony adalah peserta didik salah satu sekolah lanjutan atas di Kabupaten Mimika. Tony terlibat penyalahgunaan narkotika sehingga dia dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan mewajibkan mengikuti program rehabilitasi. Bukti apa yang harus dipenuhi kalau Tony terlibat penyalahgunaan narkotika? Waktu menjawab dimulai. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh peserta didik harus dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang atau putusan pengadilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah secara nyata terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika. Cukup? Cukup? Masih ada waktu? Cukup. Dewan juri? Jawaban benar nilai 100. Kita beri tepuk tangan untuk SMA Advent. Kita masuk ke SMA Santa Maria. Santa Maria, gas. Ini ada dua amplop nomor 4 dan nomor 5. Memilih nomor 4. Amplop nomor. Siap SMA Santa Maria? Siap. Dewan juri, kita bisa mulai. Ada 6 soal untuk SMA Santa Maria. Kita mulai ke soal nomor 1. Bentuk peran swasta dalam pengelolaan air limbah domestik meliputi mitra dalam pembangunan fisik, prasarana, dan sarana pengelolaan air limbah domestik, kerjasama dalam penyediaan kendaraan pengangkutan lumpur tinja, kerjasama dalam pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja dan pengangkutan lumpur tinja ke instalasi pengelolaan limbah tinja, dan kerjasama dalam pengelolaan lumpur tinja. Masih ada 4 peran lainnya. Sebutkan. Waktu menjawab dimulai. Kerjasama dalam pengelolaan limbah domestik tingkat pusat. Kedua, membangun investasi dalam pembangunan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam pengelolaan air limbah domestik. Yang ketiga, mensosialisasikan dan promosi yang berkaitan dengan pengelolaan limbah domestik kepada masyarakat dan menyiapkan dan mengembangkan sistem teknologi informasi. Masih ada waktu? Cukup? Dewan juri? Jawaban benar 100. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Mungkin mic-nya bisa digantikan. Suaranya ikut. Oke, soal nomor 2. Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman, serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya, dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal apa saja. Waktu menjawab dimulai. Dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik. Cukup. Dewan juri? Nilai 100. Kita masuk ke soal nomor 3. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua, wali, dan atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Apa yang dimaksud lembaga dalam ketentuan tersebut? Waktu menjawab dimulai. Yang dimaksud dengan lembaga dalam ketentuan ini adalah lembaga baik pemerintah maupun swasta di bidang kesejahteraan sosial anak, antara lain panti asuhan dan panti rehabilitasi. Cukup. Dewan juri?
Nilai 100. Untuk soal nomor 4, Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 9 Tahun 2022 tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika mengatur ketentuan wajib lapor pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Wajib lapor sebagaimana dimaksud dilakukan oleh siapa? Waktu menjawab dimulai. Wajib lapor dilakukan oleh 1. Orang tua atau wali bagi yang belum cukup umur, dan 2. Pecandu narkotika dan prekursor narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya cukup. Dewan juri. Nilai 100. Oke, semangat sekali. Kita masuk ke soal nomor 5. Pidana yang dijatuhkan kepada anak harus memenuhi hak-hak anak sesuai dengan usia anak. Apa yang dilarang dalam penjatuhan pidana anak? Waktu menjawab dimulai. Melanggar hak dan martabat anak. Cukup. Dewan juri. Nilai 100. Semangat yang luar biasa. Soal terakhir untuk SMA Santa Maria. Dalam hal tindak pidana lalu lintas dilakukan perusahaan angkutan umum. Selain pidana yang dijatuhkan terhadap pengurus, dijatuhkan pula pidana denda. Selain pidana denda, perusahaan umum dapat dijatuhi pidana tambahan. Pidana tambahan yang dimaksud berupa apa? Waktu menjawab dimulai. Berupa pembukaan sementara atau pencabutan izin penyelenggaraan angkutan bagi kendaraan yang digunakan. Cukup. Dewan juri. Nilai 100. Kita berikan tepuk tangan untuk SMA Santa Maria. SMA Taruna, jangan patah semangat. Sisa amplop nomor 5 dan wajib untuk memilih amplop nomor 5. Siap SMA Taruna? Semangat ya, biar sama kayak SMA Santa Maria. Ada 6 soal juga sama. Kita mulai soal pertama. Dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan terdapat 3 tujuan. Salah satu tujuannya adalah terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain. Untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. 2 tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan lainnya, sebutkan. Waktu menjawab dimulai. Pertama, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Cukup. Dewan juri. Jawaban benar nilai 100. Kita masuk ke soal nomor 2. Sebelum hakim menjatuhkan putusan perkara, hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan. Bila hakim tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan, putusan hakim tersebut batal demi hukum. Dalam konteks uraian kalimat di atas dalam putusan hakim, apa yang dimaksud batal demi hukum? Waktu menjawab dimulai. Ayo, SMA Taruna. Ayo, waktu terus berjalan.
Ada yang mau menjawab? Waktu habis, Dewan Juri. Jawabannya adalah batal demi hukum dalam ketentuan ini adalah tanpa dimintakan untuk dibatalkan dan putusan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kan tidak menjawab nilai 0. Kita beri tepuk tangan dulu dengan Sema Taruna. Minta tepuk tangannya. Kita masuk ke soal nomor 3. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum. Antara lain dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Dan juga dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Selain persyaratan yang telah disebutkan di atas, masih terdapat 3 persyaratan lainnya. Sebutkan. Waktu menjawab dimulai. 1. Dapat beroperasi sesuai prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik. 2. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang dihubungkan dengan bahasa, informasi, simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dalam penyelenggaraan sistem elektronik. 3. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kepertanyaan, dan kejelasan. Cukup? Dewan Juri. Jawaban benar nilai 100. Kita masuk ke soal nomor 4. Pecandu atau penyalahguna narkotika dan prekursor narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasca rehabilitasi, apa yang harus dilakukan pemerintah daerah terhadap pecandu atau penyalahguna narkotika dan prekursor narkotika? Waktu menjawab dimulai. Pemerintah daerah dengan mengikutsertakan masyarakat dalam melakukan pengawasan pendampingan berkelanjutan terhadap pecandu dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika melalui 1. Pemberian pelayanan untuk mendapatkan keterampilan dan kesempatan kerja. 2. Pemberian rekomendasi untuk pelanjutan pendidikan. 3. Pembinaan mental dan hubungan sosial. Dewan Juri. Jawaban benar nilai 100. Kita masuk ke soal nomor 5. Sistem pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara aspek fisik dan non-fisik. Aspek non-fisik meliputi apa saja? Waktu menjawab dimulai. Aspek non-fisik meliputi yang pertama kelembagaan, yang kedua keuangan, yang ketiga aspek non-fisik meliputi aspek peran serta masyarakat, yang kedua kelembagaan, yang ketiga keuangan, dan yang keempat aspek pembiayaan. Masih ada waktu. Yang ketiga yang pertama aspek peran serta masyarakat, yang kedua kelembagaan, yang ketiga legalitas, dan yang keempat aspek pembiayaan.
Cukup. Dewan juri. Jawaban benar nilai 100. Oke, untuk soal terakhir. Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 9 Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah Kabupaten Mimika untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN. Apakah pengertian P4GN dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 9 Tahun 2022? Waktu menjawab dimulai. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang selanjutnya disingkat menjadi P4GN adalah upaya mencegah, memberantas, mengobati dan merehabilitasi penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika. Cukup. Dewan juri. Jawaban benar nilai 100. Kita berikan tepuk tangan untuk grup B. Tepuk tangan. Saat sebelum ini saya akan selesai. Kita lihat total nilai untuk masing-masing SMA. Untuk SMA Shining Star dengan total nilai 325. SMK Pelita dengan nilai 300. SMA Advent dengan total nilai 700. SMA Santa Maria dengan total nilai 800. SMA Taruna dengan total nilai berapa tuh? 600. Oke, kita masuk ke tahap ketiga yaitu tahap perebutan. Mic. Minta mic untuk SMA Shining Star, tidak ada mic-nya. Kita tes belnya dulu ya. Untuk SMA Shining Star coba. SMK Pelita, SMA Advent, SMA Santa Maria, SMA Taruna. Dalam hitungan ketiga saya mau ditekan sama-sama ya. 1, 2, 3. Taruna tadi sudah? Hah? Sudah. Oke. Kita masuk ke tahap ketiga berupa rebutan. Saya akan membacakan aturan mainnya. Pada tahap ketiga ini saya akan membacakan soal untuk dijawab semua regu. Regu yang paling dahulu menekan bel akan diberikan kesempatan untuk menjawab. Bel boleh ditekan apabila pembacaan soal sudah menyebutkan kata awal atau perintah. Contohnya siapa, si, apakah, a. Bel boleh ditekan. Apabila bel ditekan sebelum pembacaan soal sampai pada kata awal tanya atau perintah, regu tersebut dikenakan hukuman yaitu tidak diperkenankan menjawab satu soal berikutnya dan nilai dikurangi 50. Apabila bel ditekan setelah pembacaan soal sampai pada kata awal tanya atau perintah, regu tersebut diberikan kesempatan menjawab. Dan apabila jawabannya salah lebih dari 50% regu tersebut dikenakan hukuman yaitu tidak diperkenankan menjawab satu soal berikutnya dan nilai dikurangi 50. Jawaban yang benar akan dibacakan oleh Dewan Juri. Waktu menjawab sama, yaitu 60 detik. Baik, kita mulai. Ada 10 soal dalam tahap perebutan ini. Siap semuanya? Siap? Siap.
masuk ke soal pertama. Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. Pidana pelatihan kerja tersebut dikenakan berapa lama? Bergude. Ya, Santa Maria. Santa Maria. Paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Cukup. Dewan juri. Jawaban yang benar adalah jawaban Santa Maria benar, nilai 100. Jangan dimatikan, jangan dimatikan. Namanya coba Santa Maria, namanya jangan. Oke. Kita masuk ke soal kedua. Yang lainnya semangat. Subsisten pelayanan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke subsistem pengumpulan. Sebutkan prasarana. Santa Maria. Prasarana dan sarana terdiri atas pipa tinja, pipa non tinja, perangkap lemak dari minyak dari dapur, pipa bersih, bak kontrol, dan lubang deteksi. Cukup? Jawaban benar, nilai 100. Nanti waktu untuk menjawab dipersilakan oleh Dewan Juri baru boleh menjawab ya. Soal nomor 3. Pemerintah daerah Kabupaten Mimika mempunyai tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Secara teknis, tugas dan wewenang pemerintah daerah dilaksanakan oleh siapa? Santa Maria. Badan Persatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika. Cukup. Cukup? Jawaban benar, nilai 100. Coba pemandu yang lainnya dites ya. Kita masuk ke soal nomor 4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu. Penyebaran informasi yang menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian yang dilarang dalam Undang-Undang ITE berdasarkan apa? SMA Advent. Berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Cukup? Cukup. Jawaban benar, nilai 100. Jadi kalau mau menjawab, kita masuk ke soal nomor 5. Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban dapat diancam pidana. Ancaman pidananya sebutkan. Santa Maria. Pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Cukup. Masih ada waktu. Dilempar ke gudan lain. Pidana kurungan paling lama 1 bulan dan denda paling banyak Rp250.000.
dikurangi 50 poin dan tidak boleh mengikuti soal selanjutnya. Jadi yang boleh buku A, B, C, dan E. Yang boleh Silent Star, Pelita, Advent, dan Taruna. Untuk soal nomor 6. Dalam hal anak korban dan atau anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban dan atau anak saksi didengar keterangannya dengan cara-cara tertentu. Bagaimana cara yang Bisa melakukan bisa melalui perekaman elektronik dan juga bisa melalui pemeriksaan dengan jarak jauh secara langsung dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual dan dengan didampingi oleh orang tua atau wali atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan pembimbing kemasyarakatan. Cukup. Jawaban benar nilai 100. Saya ulangi lagi ya, nanti saat menekan bel, dewan juri yang menentukan bisa menjawab atau tidak ya. Jangan langsung ini. Sekarang SMA Santa Maria bisa ikut menjawab. Kita masuk ke soal nomor 7. Pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Mimika berdasarkan pada asas tanggung jawab, kelestarian dan keberlanjutan, perlindungan sumber air, keterpaduan, keadilan, kehati-hatian, partisipatif, kesehatan, manfaat, dan pencemar membayar. Apa yang dimaksud dengan asas keadilan? Santa Maria. Yang dimaksud dengan keadilan adalah metrik muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga, negara, baik lintas daerah, lintas generasi, dan maupun lintas gender. Cukup? Jawaban benar nilai 100. Ayo semangat untuk Silent Star, Pelita, dan Taruna. Semangat. Kita masuk ke soal nomor 8. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi permohonan pelaksanaan tes urin narkotika kepada BNN daerah yang berasal dari lingkungan kerja pemerintah daerah, lingkungan kerja swasta, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pendidikan formal dan informal. Dalam memfasilitasi permohonan tersebut, pemerintah daerah harus melakukan apa? Santa Maria. Pemerintah daerah dalam memfasilitasi permohonan harus menyediakan tenaga pengawas internal dan sarana tes urin narkotika. Cukup. Jawaban benar nilai 100. Ayo, yang lainnya menekan bel. Kita masuk ke soal nomor 9. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Beberapa persyaratannya antara lain adalah data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya dengan penandatanganan dan tanda pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan. Sebutkan Maria. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik terjadi setelah waktu penanda tangan dapat diketahui. Segala perubahan terhadap informasi elektronik terkait tanda tangan elektronik tersebut terjadi setelah waktu penanda tangan dapat diketahui. Terdapat syarat tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya, dan terdapat syarat tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik terkait. Cukup. Jawaban benar nilai 100. soal terakhir. Setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan korban luka ringan dan atau kerusakan kendaraan dan atau barang diancam pidana. Apa? Santa Maria. Pidana kurungan, pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Cukup.
juri. Jawaban benar nilai 100. Tahap ketiga berupa rebutan ini selesai. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk grup B. Kita lihat siapa yang maju ke tahap semifinal. SMA Shining Star dengan total nilai 325. SMA Terminal Pelita dengan total nilai 300. SMA Akbar dengan total nilai 300. SMA 1000. SMA Santa Maria 1450. SMA Taruna 600. Jadi yang masuk ke tahap semifinal SMA Advent dan SMA Santa Maria. Luar biasa. Semoga untuk grup C kita semangatnya tetap kayak gini ya. Terima kasih untuk grup B. Bisa kembali ke tempat. Panitia kita masih kosong. Bisa kembali.